Assalamualaikum bosku, selamat malam. Selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel. Ini komentar pertama dari Bus Minang Channel. Mantap Om, terima kasih sudah hadir di live streaming Roda Lintas Channel. Saat ini admin berada di perapatan lampu merah Pandan, Kota Solok, Sumatera Barat bosku. Yang mana admin sengaja live di sini untuk menunggu bus IKM dan beberapa bus reguler Sumbar yang membawa penumpang dari Pulau Jawa bosku. Akan tetapi sangat disayangkan bus IKM 5 unit itu sudah memasuki ranah Minang bosku. Ada bus Prima Jasa 5 unit sudah langsung menuju Kota Padang, tidak masuk Terminal Baru bosku. Ini ada komentar dari bosku dari Bimako. Ini di perapatan lampu merah Kota Solok bosku. Dari Army Eka, apa ala ado nan masuk untuk full pasnya sudah bosku. Yaitu ada 5 unit tadi bus Prima Jasa dari Pulau Jawa langsung menuju Kota Padang bosku. Sepertinya 5 unit tersebut mendapat tugas atau mendapat bawaan penumpang hanya satu jurusan, yaitu ke Kota Padang bosku. Jadi bus tersebut tidak mampir ke dalam Terminal Baru Solok bosku. Soalnya admin tadi berada di Terminal Baru Solok, sengaja admin kira bus tersebut akan memasuki terminal, rupanya hanya lewat saja bosku. Dari Bus Minang Channel, lain masih ingat sama Wak Om? Masih bosku, masih lah, masa nggak ingat. Selamat bergabung bosku, selamat bergabung. Silakan komentar hadir dari mana saja. Semoga dengan komentar dari si bosku ini dan like juga bisa memperluas jangkauan live streaming ini, karena dengan jangkauan luas bisa sanak saudara kita melihat informasi terkini tentang Ramadan ini bosku, yang mana bus-bus reguler pada Jakarta sudah memasuki atau akan memasuki ranah Minang, dan juga bus IKM. Bus IKM tersebut berangkat dari Pulau Jawa itu sekitar tahap pertama itu sekitar 50 unit bosku. Yang memasuki ranah Minang ini baru 5 unit. Yang 5 unit tersebut adalah perusahaan dari Pulau Jawa, yaitu bus Prima Jasa bosku. Langsung jos menuju Kota Padang tanpa berhenti atau tanpa memasuki Terminal Baru Solok bosku. Dari Wildan Razen Bogor hadir. Terima kasih bosku sudah hadir si bosku dari Bogor. Dari Gameng XC Tasik hadir, terima kasih bosku sudah hadir dari Tasik. Dan juga dari band GS Band Tangerang hadir, terima kasih si bosku berada di Tangerang. Sekarang sudah bergabung di live streaming Roda Lintas Channel, yang mana admin sedang live di ranah Minang bosku, Sumatera Barat, untuk memantau bus-bus dari Pulau Jawa atau bus dari Jabodetabek, Bandung. Apakah sudah semuanya memasuki ranah Minang atau belum? Dan jawabannya baru 5 unit bosku. Baru 5 unit yang masuk ke Sumbar atau ranah Minang ini bosku, yaitu bus Prima Jasa langsung menuju Kota Padang bosku. Berarti masih ada 45 unit lagi yang akan masuk ke ranah Minang. Jadi bus IKM untuk saat ini yang diberangkatkan oleh anggota DPR RI, yaitu Andre Rosiade, itu sekitar 250 unit bosku. Dengan 250 unit itu, babak pertama itu diluncurkan dari Pulau Jawa sekitar 50 unit. Dan 50 unit itu sudah masuk ranah Minang baru 5 unit bosku. Berarti ada sekitar 45 unit lagi bosku. Pak ya.
Live dulu. Live TikTok. Kau tak di TikTok dah, kau di YouTube. Dan juga dari Gucci, Bos Gucci Palembang hadir bosku. Terima kasih Bos Gucci dari Palembang. Selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel, yang mana admin sekarang berada di perapatan lampu merah Pandan Kota Solok, Sumatera Barat. Admin memantau bus IKM dan bus reguler Padang Jakarta pasti melewati jalur ini bosku. Dan juga dari Army Eka, kloter pertama full bus hanya ada bus Sumbar Nyaman Holiday, Skyber, Fajar Riau. Lalu masuk lah ya bang, belum lagi bosku. Yang baru masuk baru bus Prima Jasa 5 unit bosku. Langsung jos menuju Kota Padang. Jadi bus pariwisata yang termasuk dari si bosku katakan tadi, diantaranya ada Nyaman Holiday, Skyber, Fajar Riau, itu belum memasuki ranah Minang ini bosku. Ini berkemungkinan besar sampai jam 3 dini hari akan masuk ke ranah Minang ini bosku. Soalnya bertahap. Ada juga tadi admin dapat info masih di daerah Darmasraya atau di daerah Sumbar Timur, Sumatera Barat bagian timur bosku. Dari Bonar Purba 743, salam kenal dari Medan. Terima kasih dari Bos Bonar Purba. Ini sudah bergabung dari Medan di live streaming Roda Lintas Channel. Semoga si bosku dari Medan diberi kesehatan oleh Yang Kuasa. Nah, ini bus IKM bosku. Bus IKM memasuki ini yang ke-6, ini Prima Jasa bosku. Prima Jasa yang ke-6 sudah memasuki ranah Minang. Mudik aman sampai tujuan. Nah, itulah bosku. Ini bus Prima Jasa yang ke-6 sudah memasuki ranah Minang bosku. Berarti sudah 6 unit bus Prima Jasa memasuki ranah Minang bosku. Ini walaupun hujan, Kota Solok diguyur hujan, admin tetap semangat memberikan informasi seputar bus-bus yang mengantarkan anak rantau masuk ranah Minang bosku. Dan juga si bosku dari Medan, semoga sanak saudaranya melewati Sumbar itu bisa mudah-mudahan terpantau juga di sini bosku, seperti ALS Seraja Paket Sumatera itu bosku. Ini dari Bos Gucci. Bang Ajay pantau Alhijrah yo. Gucci Prima Jasa Jos. Benar bosku. Kalau untuk Alhijrah tadi admin sudah melihat dari kejauhan, sudah memasuki Terminal Baris Solo, itu ada 2 unit bosku. Yang dari Pulau Jawa itu ada 2 unit tronton keduanya bosku. Cuma yang 2 itu sudah berangkat ke daerah Pariaman dan Lubuk Pasung bosku. Tinggal 1 unit bus Alhijrah yang tronton, itu piket itu akan menunggu bus yang dari Pulau Jawa lagi bosku. Soalnya Alhijrah itu untuk saat ini lebih tajir. Nah, itulah bosku, lebih tajir itu. Di sini ada mobil-mobil pribadi yang sudah masuk ranah Minang. Ini bermacam plat nomor bosku. Ada yang BD, ada yang BG, ada yang plat B, BH juga, ini BH, dan juga ada yang D. Jadi semua perantau sudah mulai memasuki ranah Minang bosku. Walaupun
Yang ongkos lebaran dari kita hitung-hitung dari ongkos lebaran itu tanggal 20, tapi tidak fokus dengan bus yang tanggal 20. Soalnya mungkin berkemungkinan besar banyak perantau Minang yang akan memasuki Ranah Minang atau Pulau bosku. Jadi mulai dari sekarang itu sudah mulai. Kalau kemarin itu masih belum bosku. Ini baru titik pertama bus sudah memadati pulang ke Ranah Minang bosku. Dari Army Eka, Bang Ajay Karajo Bima Nyobang. Tadaga videonya. Kalau beliau admin kurang dapat info bosku, soalnya beliau sudah lebih kurang ada 1 bulan tidak pernah terlihat lagi di Terminal Baru Solo bosku. Soalnya beliau kan tinggal di Kabupaten bosku, Kabupaten Solo. Sedangkan admin tinggal di Kota Solo atau Solo Kota bosku. Jadi infonya admin kurang dapat bosku. Entah di mana beliau, admin tadi hanya ketemu sama Bagindo Channel di dalam Terminal Baru Solo bosku. Hanya Bagindo Channel yang ada di sana. Di sini terpantau ada beberapa bus mobil pribadi seperti Pajero, Rubicon yang berplat nomor N dan Innova, Toyota Rush. Nah, ini mobil-mobil pribadi mewah yang sudah memasuki Ranah Minang bosku. Jadi kalau untuk ke arah belok kiri itu langsung bosku, tidak berhenti. Kalau yang ke arah sana seperti ini, yang belok ini langsung ke Kota Padang bosku. Kalau yang lurus itu masuk kota itu. Jadi sudah terpantau. Yang terpantau kamera itu 1 unit Prima Jasa. Yang tidak terpantau ada 5 unit bus Prima Jasa, dikarenakan admin sedang mengambil video di dalam Terminal Baru Solo. Ada sekitar 7 unit bus ANS, yang mana bus tersebut berangkat dari Pulau Jawa dan melakukan pentrasitan di dalam Terminal Baru Solo bosku. Soalnya Terminal Baru Solo ini memang tempat mentransitnya penumpang bosku. Terminal Baru Solo ini bisa dikatakan terminal terbesar di Sumatera Barat bosku. Dikasih like bosku, dikasih like dan komentarnya bosku, hadir dari mana saja bosku, agar jangkauan live streaming ini lebih luas lagi. Semoga sanak saudara kita yang nggak sempat pulang kampung dan sanak saudara kita yang dari kampung menunggu kepulangan dari sanak saudaranya bosku. 6 unit bus Prima Jasa sudah memasuki Ranah Minang. Kita akan menunggu sekitar 44 lagi bus yang akan masuk ke Ranah Minang ini bosku. Ini tidak menutup kemungkinan sampai bus tersebut hingga larut malam bosku, atau sampai jam sahur bosku. Soalnya di daerah Sumbar Timur, di daerah Sumatera Barat bagian timur itu ada jalan provinsi atau jalan nasional yang putus karena banjir. Jadi dibikinlah jembatan darurat oleh pemerintah, berlaku hanya 1 jalur bosku. Jadi 1 jalur tersebut jalan harus buka tutup. Dari Bos Guci, jago kesehatan Bang Ajay.
Kalau ini bukan Bang Ajay bosku, mohon maaf, ini Roda Lintas Channel. Kalau Bang Ajay mungkin jarang live ya bosku, soalnya mungkin ada kesibukan yang lain. Tapi kalau admin Roda Lintas Channel ini, memang tiap Ramadan itu sering live bosku. Contohnya kalau tahun kemarin admin live di TikTok, tetapi sekarang admin tidak live di TikTok lagi bosku. Admin live di YouTube dan di Facebook. Nah, biasanya admin hanya main di dua saja bosku, di dua akun saja, Facebook dan di YouTube bosku. Oh lah kayak masuk sumber saya dong. Prima jasa 6 masuk orang. 6. Berarti tinggal sampai pelampek lain. Siku lalu kemana eh? Tadi si Bagindo menunggu Prima jasa lah berangkat langsung. Kalau lah rakyat malah masuk saya dong. Dikasih like bosku, dikasih like agar jangkauannya lebih luas lagi, dan juga komentar hadir dari mana saja bosku. Ini semoga sanak saudara kita yang nggak bisa pulang bisa melihat atau kangen sama Rana Minang, kangen sama kampung halaman, terpantau dari sini live di perapatan atau simpang 4 lampu merah Pandan, Kota Solok, Sumatera Barat. Yang mana semua bus yang berangkat dari Pulau Jawa, semua bus yang berangkat dari Sumatera, khususnya lewat jalur tengah Sumbar, itu pasti melewati jalur ini bosku. Boleh di komen hadir dari mana saja bosku. Ini kita nggak sabar lagi menunggu rombongan bus IKM yang sejumlah sekitar 44 unit lagi. Itu kloter pertama bosku. Yang kloter kedua itu sekitar tanggal 24 unit, tanggal 24 besok. Ini bosku, masuk lagi bus Prima Jasa sepertinya bosku. Ini bus yang ke-7. Ya benar bosku, Prima Jasa. Prima Jasa dengan karoseri tentrem sudah memasuki Rana Minang. Ini bus Prima Jasa yang ke-7. Wah mantap nih. Ini sudah 7 unit memasuki Rana Minang bosku. Aku mak. Ayo, aku mamak gitu minum kopi kau. Semoga anak beliau yang dari Kudus melihatnya nih, yang berada di Kudus. Alamak. Anak beliau ada yang merantau di Kudus, Jawa Tengah. Yuk, sip. Beliau dulu pernah buka swalayan di daerah Solo. Sekarang beliau sudah jualan apa namanya? Toko bangunan bosku. Dan juga dari Bos Will dan Razen, infonya kloter pertama 100 unit bang. Kalau infonya 100 unit, yang Amin dapat hanya 50 unit bosku. Tapi entahlah, bisa jadi yang admin yang bisa jadi si bosku 100 unit bisa jadi bosku. Tapi admin dapat info tadi baru 50 unit. Yang kloter kedua nanti 200 unit bosku. Ini nggak main-main nih ya, pulang kampungnya bosku. Kalau kemarin tahun kemarin 150 unit, sekarang 250 unit. Wah mantap sekali. Kalau 100 unit itu lebih mantap lagi bosku. Admin lah malah lebih semangat lagi untuk live di sini bosku. Admin sudah 3 lebaran memang live di sini bosku. Sudah 3 lebaran.
Mudah-mudahan lebaran besok dikasih umur panjang sama yang kuasa. Admin nanti live di sini lagi bosku. Dikasih like bosku agar jangkauannya lebih luas lagi bosku. Dari Bos Jeffrey Ajo, admin apalah lancar lewat si Tinjau Lawi. Ini kok karena sore tadi infonya gak bisa lewat karena ada truk patah as. Kalau di si Tinjau Lawi insya Allah sekarang sudah lancar. Karena di si Tinjau Lawi itu kan jalannya jalan provinsi. Jalan provinsi itu lebih cepat penanganannya bosku. Baik jalan longsor maupun ada laka di sana itu lebih cepat penanganannya bosku. Soalnya itu jalur kalau tidak ditangani langsung bisa memacetkan sampai 4 kilo 5 kilo bosku. Baik dari arah bawah maupun dari arah atas bosku. Jadi penanganannya memang langsung diturunkan oleh pemerintah provinsi untuk standby di sana petugas-petugas sampai ke lebaran bosku. Ini ada bus yang terpantau dari kejauhan. Ini ALS bosku, ALS dari Medan, Sumatera Utara. Ini menuju, kalau malam ini berarti bus ini mau ke Bandung nih bosku. Jadi bus ini pemain Bandung. Kalau nggak pemain Bandung, kalau nggak pemain Jogja ini bosku. Biasanya pemain Jogja juga ada lewat malam. Iya, lewat siang itu pemain Tangerang sama Jakarta. Raja Paket Sumatera ya bosku, ini nggak ada lawannya ini bosku. Kalau dari Sumatera nggak ada lawannya. Ini anak rantau sudah masuk nih bosku. Ada 2 unit FVV dengan plat nomor B nih bosku. Dari Jeffrey Ajo, oke, terima kasih infonya admin. Karena Ambo Juwo menunggu keluarga pulang bersama trip pertama dan titik kumpulnya di Padang yaitu Majid Sumatera Barat. Alhamdulillah mungkin akan selamat sampai tujuan bosku. Kita doakan bersama-sama. Kloter pertama mungkin malam ini akan lewat semua bosku. ALS. Ini Raja Paket 246 bosku. Ini menuju, kalau nggak salah ini mana? Menuju Jogja ini bosku. Itu ada logo Biser bosku, Biser Community. Semoga sanak saudara kita yang di dalam perjalanan diberi kelancaran tanpa halangan satu apapun bosku. Soalnya beliau anak-anak rantau, sanak saudara kita yang berada di rantau itu kangen pulang kampung. Sekali setahun bisa bertemu dengan sanak saudaranya di kampung bosku. Kita doakan bersama-sama agar beliau selamat sampai tujuan bosku. Dan di sini sudah mulai ramai bosku. Tadi admin memang sengaja ke pasar raya itu. Mobil-mobil pribadi dengan bermacam-macam plat nomor dari BD, BL, BK, BG, BH, D, B, DK itu sudah memadati kota bosku. Jadi sudah banyak yang pulang kampung bosku. Bilang hadir dari mana saja bosku. Mama. Ikut mama kita. Hadir mama. Sampai lah memenangkan penonton. Sampai 2000. 2000 penonton. Halo sampai lah mak. Kirim salam lah kan mak dari Kudus ya dong. Ada di dalam. Halo ko. Aku ya sedang nyantai, gua di simpan lampu merah, lampu merah terjidar. Oke, teman-teman, saudara semuanya.
Oke. Yuk, itulah Mama Kito. Anak beliau merantau di Kudus, Jawa Tengah. Mungkin kangen juga sama anak beliau. Ini ada Fortuner. Ini bus mewah juga, bosku. Hah? Sedang dok. Biasanya kalau di TikTok rame. Oh, di YouTube. Ya, awak di YouTube lah. TikTok tahun petang di TikTok, tahun dulu di TikTok juga. Gini main dua lah di Facebook juga, YouTube lah. Di TikTok kan bisa kan. Dia ada pada Facebook orang dua. Lain tahun ke petang lain. Ini awak tak udah main itu lah. Jadi untuk mobil-mobil pribadi sudah memadati jalan lintas nasional. Ini sudah banyak anak-anak rantau, para perantau yang sudah memasuki Ranah Minang ini, bosku. Dikarenakan sekali setahun ketemu bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, bosku. Ini termasuk, ini mobil-mobil pribadi juga banyak keluar rumah. Pengen melihat daerah kota Solo, bosku. Bilang hadir dari mana saja, bosku. Jadi kalau sanak saudara kita yang naik mobil pribadi atau kendaraan umum, kalau seumpamanya capek, di sini ada hotel juga ini, bosku. Jadi bisa istirahat 1 malam atau 2 malam di sini bisa. Kalau hotel ini sudah berdiri lebih kurang 4 tahun, bosku. Solo Premier Hotel. Udah rame, bosku, udah rame. Kalau kemarin belum rame, bosku. Ini udah rame nih, bosku. Ini berkemungkinan untuk bulan Ramadan ini udah lebih dari pertengahan bulan Ramadan. Biasanya memang kalau udah pertengahan bulan Ramadan itu sudah banyak yang mudik, bosku. Berarti bus IKM sudah 7 unit yang masuk Sumbar. Itu semuanya memang kayaknya menuju Kota Padang, bosku. Kita akan menunggu sekitar 43 unit lagi. Barangkali masih ada yang belum masuk Sumbar. Berkemungkinan besok pagi sudah masuk, bosku. Soalnya jalan buka tutup di daerah Sumatera Barat bagian timur itu bisa mengakibatkan memakan waktu, bosku. Bilang hadir dari mana saja, bosku. Semoga live streaming ini lebih luas lagi jangkauannya, dan semoga juga bisa sanak saudara kita melihat live streaming ini, informasi terkini tentang bus yang dari rantau memasuki Ranah Minang, bosku. Dan juga ada badut. Nah, ini anak kecil.
Ini mengais rezeki di perempatan lampu merah. Semoga beliau diberi keselamatan, bosku. Tadi admin dapat info bahwasanya bus IKM yang 50 unit atau ada juga teman kita yang mengatakan 100 unit itu sebagiannya sudah memasuki Ranah Minang, sebagian juga masih ada di daerah Jambi sekitar jam 10 siang tadi, bosku. Kalau tidak ada halangan atau hambatan, bus tersebut akan masuk semuanya ke Sumbar ini, bosku. Ini plat F Bogor. Dan juga ada plat B Jakarta. Dan juga ada truk angkatan laut. Ini memang jalur provinsi, bosku, jalur nasional. Dan dikatakan jalur nasional itu semua bus, truk melewati jalur ini, bosku. Ini nggak ada jalur selain dari ini, bosku. Kalau di lintas Sumbar ini. Kalau ini jalurnya dari arah Kota Padang, Bukit Tinggi, ya memang dari sini jalurnya, bosku. Di sana juga ada pertigaan. Pertigaan itu satu ke Bukit Tinggi, satu ke Kota Padang. Kalau yang dari sini itu arah kota, bosku. Jadi kalau truk, ini truk ya, bosku. Kalau truk ini memang kejar tayang nih, bosku, kejar waktu. Soalnya seminggu menjelang Lebaran itu sudah ditutup akses untuk truk mondar-mandir jalan lintas ini, bosku. Inilah info terkini, bosku. Bilang hadir dari mana saja, bosku. Acara 1 tahun sekali, para perantau memadati jalan lintas ini. Dan juga acara tahun sekali sanak saudara kita bisa bersilaturahmi di kampung halaman. Jadi kalau untuk bus ALS itu memang tidak henti-hentinya melewati jalur ini, bosku. Soalnya kalau dari pagi itu busnya menuju Bandung, siang busnya menuju Jakarta, kalau malam busnya menuju daerah Yogyakarta, bosku. Jadi tidak ada henti-hentinya kalau untuk ALS. Memang ALS ini paling banyak unitnya, bosku. Di bus tersebut lebih kurang ada 400 unit asal dari Tapanuli, bosku. Tapanuli Selatan. Di sini ada Mior Pariwisata.
ini bosku. Bus Mior Medium pariwisata menuju Sawalunto kayaknya bosku, atau Murah Kelaban. Yo, yo, Mior. Plat BH juga ada nih bosku, dari Jambi. Ini kalau untuk saat ini lebih dominan truk bosku, soalnya truk ini kejar tayang nih. Kalau udah mendekati Lebaran tidak boleh beraktivitas lagi. Dari bosku Tony Saputra di Mako lokasi sana. Ini lokasinya di perempatan bosku, di Simpang 4 Kota Solok, Sumatera Barat bosku. Yang mana bus, truk, mobil pribadi atau kendaraan memang melewati jalur ini bosku. Ini jalurnya provinsi atau jalur nasional. Semua bus dan truk di sini lewatnya bosku. Ini posisinya di perapatan lampu merah Kota Solok, Pandan bosku. Bilang hadir dari mana saja bosku, bilang hadir dari mana saja. Dan dikasih like juga bosku, agar jangkauan live streaming ini lebih luas lagi. Semoga dengan live ini bisa sanak saudara kita melihat dan memantau informasi terkini bahwasanya di Sumatera Barat seperti ini informasinya bosku, atau seperti ini keadaannya bosku. Bahwasanya bus dan truk-truk ataupun mobil-mobil pribadi sudah mulai memadati jalan lintas provinsi bosku. Dari Tua Kelade, Bang, Kota Padang turun di Ma, pulang Pasamo. Kalau di Kota Padang turunnya nanti bisa turun di bypass. Di sana yang biasanya kalau untuk IKM itu biasanya antar alamat bosku. Maksudnya antar alamat bukan sampai ke rumah, tapi sampai ke daerah-daerah kota besar seperti di bypass atau ke jalur air pacah atau sampai ke jalurnya arah ke terminal bosku. Dan juga dari Bos Tony Saputra, ala banyak yang datang rombongan IKM sana. Untuk rombongan IKM bus Prima Jasa itu sudah memasuki ranah Minang, baru 7 unit bosku. Tapi sayang bus tersebut tidak memasuki terminal Barsolo karena bus Prima Jasa ini sepertinya mengantarkan penumpang baru satu jalur bosku, yaitu jalur bawah. Yang dikatakan jalur bawah itu
Kota Padang bosku, Kota Padang, Pariaman dan sekitarnya bosku. Jadi baru 7 unit bosku. Kita akan memantau sampai baterai habis bosku. Kita akan pantau di sini. Masih ada bus IKM di belakang sekitar 43 unit lagi. Itu kalau berangkatnya yang 50 unit. Tapi ada saudara kita yang mengatakan tadi ada 100 unit. Berarti masih banyak bosku. Yang admin dapat tadi siang infonya baru 50 unit. Yang tanggal 24 baru 200 unit bosku. Jadi kita akan pantau di sini sampai bus-bus tersebut memasuki Ranah Minang ini bosku. Bilang hadir dari mana saja bosku, dan dikasih like. Semoga jangkauannya lebih luas lagi bosku. Dengan jangkauan lebih luas, semoga sanak saudara kita yang jauh di sana tidak bisa pulang, bisa melihat kampung halaman seperti ini bosku. Ini ada truk bara juga, truk membawa batu bara. Ini sepertinya mau menuju ke Bangko ya bos. Silakan tinggalkan komentarnya bosku dan kasih like. Ini ada truk. Ini ada yang ke Belilas atau ke daerah Teluk Kuantan. Ada juga yang ke Jakarta dengan bawaannya berat sekali bosku. Ini ke arah Jambi kayaknya bosku. Jambi. Kalau kemarin memang sepi bosku. Sekarang udah mulai rame nih. Admin malah lebih semangat lagi untuk live streaming bosku. Jadi yang plat B ya, ini ada mobil pribadi plat B. Nah, ini sudah lebih cepat masuk Sumbar. Jadi beliau tidak mendapatkan kemacetan yang parah bosku, karena sudah mengambil waktu lebih awal untuk pulang kampung. Ini kalau sekitar 1 minggu lagi atau sekitar 10 hari lagi itu lebih padat lagi bosku. Lebih padat lagi jalan daripada ini bosku.
Jadi admin memang sudah 3 kali lebaran memang live streaming di sini. Hitung-hitung untuk mencari informasi juga tentang pulang rantau atau menunggu-nunggu bus IKM. Soalnya semenjak anggota DPR RI mengadakan pulang bersama, itu memang sudah mengkop bus atau bus pariwisata dicater dengan gratis untuk perantau Minang, Bosku. Ini anak badut dicendain sama bapak-bapak. Jadi bus IKM baru terpantau 7 unit, Bosku. 7 unit yang sudah memasuki Sumatera Barat. Jadi masih ada sekitar 43 lagi. Kalaupun itu 50 unit yang kloter pertama. Kalau 100 malah lebih bagus lagi, Bosku. Jadi untuk babak kedua bisa jadi 150 unit. Kalau memang sekarang 50 unit, berarti yang babak keduanya itu 200 unit, Bosku. Malah lebih padat lagi jalur lintas ini, Bosku. Ini sepertinya bus dari Pulau Jawa itu sudah mulai mendekat, Bosku. Soalnya ini sudah larut malam juga. Dump truk ini dari Jakarta. Bilang hadir dari mana saja, Bosku. Tinggalkan komentarnya agar jangkauannya lebih luas lagi, Bosku. Semoga sanak saudara kita yang berada di rantau maupun dari ranah Minang bisa melihat dan memantau
kepulangan bus IKM, Ikatan Keluarga Minang dari Pulau Jawa, bosku. Kalau untuk dari arah kota, untuk sampai saat ini masih ramai dipadati oleh mobil-mobil pribadi, bosku. Kalau yang dari arah kota Padang itu juga dipenuhi oleh truk-truk yang bermuatan berat menuju ke Pulau Jawa, bosku. Nah, seperti ini, bosku. Dari Bos Edwi Kuntono, Bogor nyimak. Terima kasih, bosku, sudah bergabung di live streaming Rodalinta Channel. Semoga sanak saudara kita yang jauh di rantau juga bisa melihat dari komentar si bosku dari Bogor, bosku. Ini ada 2 unit truk yang membawa mobil pribadi, mobil-mobil mewah. Ini sepertinya, ini membawa Alphard nih, bosku. Ini mau ke Kota Padang, bosku. Dari Edwin Kuntono, hujankah atau Bogor juga hujan? Ini barusan selesai hujannya, bosku. Mulai hujannya tadi dari sore, sekarang sudah reda, bosku. Baru reda sekitar setengah jam inilah. Baru setengah jam reda. Tadi memang diguyur hujan. Admin juga dapat hujan, bosku. Diguyur hujan tadi. Tapi nggak apa-apa, bosku. Admin semangat untuk memberikan informasi tentang informasi kepulangan bus atau kepulangan anak rantau dari Pulau Jawa memasuki ranah Minang, bosku. Ini memang barusan hujan di Solo. Jadi tidak mesti, biasanya kalau di Sumatera Barat ini yang diguyur hujan itu di bulan berber, bosku. Mulai dari September, Oktober, November, Desember itu memang diguyur hujan. Tetapi untuk itu sekarang tidak bisa dipastikan lagi. Kadang-kadang Januari, Februari, Maret itu hujan juga, bosku. Jadi tidak bisa dipastikan apakah hujan di Pulau Jawa bulan Januari. Biasanya kan Januari itu hujan di Pulau Jawa kan. Januari itu dikasih kepanjangan sama orang itu hujan sehari-hari. Tapi tidak mesti hujan di Pulau Jawa, bosku. Kalau di Januari, Februari, Maret itu, bosku. Dan juga di Sumatera Barat ini juga tidak bisa dikatakan Januari musim panas, bosku. Januari, Februari, Maret itu malah hujan seperti ini, bosku.
Bilang hadir dari mana saja bosku. Kita akan pantau bus IKM pulang dari Pulau Jawa memasuki Sumbar bosku. Di antaranya masih ada yang berplat nomor F juga masuk Bogor. Dan juga ada plat nomor BK juga ada di sini bosku. Dari Bos Reza Al-Kurni, Pekalongan hadir. Di sini juga hujan. Pekalongan Jawa Tengah. Memang kayaknya untuk hujan ini tidak bisa diramal bosku. Kadang-kadang di Pulau Jawa itu untuk saat ini banjir melanda bosku. Tetapi di Sumatera Barat malah hujan juga bosku. Jadi kayaknya udah merata hujan di negeri kita bosku. Dari Dwi Geser Channel. Nah, ini teman kita nih bosku. Assalamualaikum Om, Roda Lintas. Waalaikumsalam bosku. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat di bulan Ramadan ini? Semoga puasanya lancar bosku. Dari Dwi Geser Channel. Sama di Depok juga lagi hujan lebat Om. Benar bosku, ini baru reda hujannya bosku. Barusan reda hujan di sini. Dari insya Allah aku minggu depan trip sama Gumaran Jaya eksekutif Om. Semoga si bosku diberi keselamatan untuk pulang kampung nanti bosku. Amin Om, amin. Tadi admin barusan bincang-bincang sama salah satu kru dari Gumaran Jaya, bahwasanya bus-bus yang lama atau dengan kursi 40 atau eksekutif itu nanti akan dirombak menjadi legres semua bosku. Jadi rata-rata nanti menggunakan Gumaran Jaya tersebut dengan legres kursinya dikurangi dari 40 menjadi 30 bosku. Itu informasi dari salah satu kru Gumaran Jaya bosku. Admin sempat bincang-bincang di dalam terminal tadi bosku. Dari Dwi Geser Channel sama unit terbaru Gumaran Jaya SR3 Ultimate R yang Hino Om. Siap bosku, siap. Ditunggu kedatangannya dari Dirna Minang. Balik ke Jakarta naik Nior Tronton Om atau Alejra Volvo. Siap. Insya Allah terpantau dari Sumbar besok bosku dan bertemu sama admin Roda Lintas Channel. Amin. Untuk masalah cuaca, biasanya kalau di Sumbar ini, kalau terik matahari, kalau siang terlalu panas, biasanya itu malamnya hujan bosku. Kalau memang terlalu panas, mengakibatkan gerah, itu biasanya panas yang melebihi lah gitu. Nah, itu malamnya hujan itu seperti ini. Tadi siang soalnya panas bosku. Sampai jam 5 sore masih terasa panas. Setelah maghrib itu langsung diguyur hujan sekali bosku. Lebat sekali. Ini barusan reda sekitar setengah jam inilah. Barusan reda. Sedangkan admin aja baru bajunya masih lembab ini bosku. Dari Dwi Geser Channel. Tadi 5 unit Prima Jasa udah lepas silungkang. Sekarang udah diambilin.
Ya benar bosku. Yang 5 unit tersebut admin tidak sempat mengambil video soalnya admin sedang mengambil video bus ANS melakukan pentrasitan di dalam terminal Baris Solo. Yang admin dapat baru 2 unit Prima Jasa lewat sini tadi bosku. Jadi bus Prima Jasa tersebut sudah 7 unit memasuki Solo ini bosku. Kakakku ikut sama suaminya pulang ke Bukit Tinggi. Aku nyusul nanti. Oke, siap. Ditunggu di Ranah Minang bosku. Ditunggu di Ranah Minang nanti bosku. Tapi biasanya kalau hujan di Solo ini selebat-lebatnya tidak terlalu fatal bosku. Paling-paling di daerah sini banjir hanya paling tinggi itu kalau di lokasi ini ya bosku ya. Paling tinggi sampai lutut lah bosku. Sampai lutut banjir bosku. Kalau sampai air ke jalan lintas ini sampai lutut, tidak ada yang sampai pinggang ataupun lebih tinggi lagi. Soalnya di sini sungai, bantaran sungai di daerah kota Solo itu sudah diperlebar oleh pemerintah kota bosku. Diperlebar oleh pemerintah kota sehingga akses air yang lewat di sana, debit air itu tidak ada yang menghambat bosku. Dan juga admin sempat melihat petugas-petugas yang dari kota itu membersihkan sampah-sampah dan batu-batu yang menghambat di kali tersebut. Ini cepat surut, paling-paling 1 hari sudah surut airnya bosku. Dari Dwi Ki Besar ikut pulang bersama sama Prima Jasa om. Si bosku, kalau admin mungkin belum lagi nih bosku. Kalau si bosku mungkin bisa lah. Kalau dari Solo ke Pariaman 3 jam kan om. Kalau tidak ada halangan atau hambatan itu lebih kurang 3 jam bosku. Tapi kalau sekarang kalau udah dipadati dengan bus dan truk atau mobil-mobil pribadi itu lebih dari 3 jam bosku. Bisa sampai 4-5 jam itu. Soalnya jalan sudah dipadati oleh mobil-mobil pribadi bosku. Apalagi di daerah Bukit Tinggi, Padang Luar, itu mulai dari Kota Baru sampai ke Padang Luar itu macetnya total bosku. Sangat susah tuh lewatnya kalau mobil. Tapi kalau sepeda motor bisa menyalip-nyalip gitu. Itu kalau jalur yang paling macet itu daerah sana itu daerah Padang Luar. Kalau di daerah Padang yang paling macet itu di daerah Setinjau Lawi. Itu yang paling macet itu. Daerah Padang Luar Bukit Tinggi dan juga daerah Setinjau Lawi dan di daerah Singkarak. Singkarak ini juga macet. Soalnya jalurnya sempit bosku. Kalau sempat ada laka di sana itu udah dipastikan macet total itu. Tadi juga di Merak kapal porting 3 nabrak pembatas dermaga yang tadi penjaganya putus dua-duanya. Ya memang bosku. Admin sempat juga melihat videonya dari salah satu Tribun. Memang seperti itu bosku. Di dermaga itu ada yang ambruk ditabrak sama kapal. Memang admin sempat lihat juga. Dari bus Sumbar pada dipindahin ke dermaga reguler. Terima kasih informasinya bosku. Semoga tidak ada bencana yang lebih fatal bosku. Kita doakan
para perantau aman dalam perjalanan bosku. Amin. Ini kayaknya bus IKM sudah mulai mendekat nih, bosku. Soalnya dari 7 unit Prima Jasa sudah melaju menuju ke daerah tujuan di Sumbar. Ini kayaknya akan menyusul puluhan bus lagi di belakangnya, bosku. Kita kapal-kapal eksekutif pindah ke reguler, Om. Jadi kalau pindah ke reguler berarti agak lama, bosku. Soalnya kalau eksekutif itu kan menempuh jarak paling cepat 1,5 jam ya kan. Kalau reguler itu bisa menempuh 2 sampai 4 jam kalau menyeberang laut itu. Yuk. Ini plat nomor BA. Ada juga plat nomor DK, bosku. Jadi semua perantau Sumbar itu sudah mulai memasuki Sumatera Barat, bosku. Acara setahun sekali memang bagi kita memang mengasihkan lah. Kalau bagi para perantau itu lebih menenangkan jiwa, bisa bertemu dengan sanak saudaranya, bosku. Plat B bakal terlihat hari ke-7 Lebaran nanti, Om. Siap. Kita akan pantau, bosku. Kita akan pantau plat B. Ya, memang kalau yang masuk Sumbar ini memang lebih atau didominasi oleh plat B, bosku. Soalnya memang banyak perantau Minang ini di daerah Jabodetabek. Ya, Om, soalnya kejadian tadi pagi di Merah itu kapal dipindahkan semua. Ya, semoga ombak laut tidak mengamuk dan menghambat untuk bersandarnya kapal di dermaga Bakauheni. Kayak 2 bulan yang lalu itu ombak sangat menggila, mengamuk dia, menghempaskan kapal-kapal yang ada di dermaga, bosku. Itu gawat sekali. Kalau alam yang mengamuk itu gawat sekali, bosku. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengatasinya, bosku. Hanya pasrah aja. Tadinya aku mau bawa mobil, akhirnya aku putusin trip perdana ke Sumbar naik bus, Om. Pertama kali, Om. Oh, berarti si bosku baru mau ini pertama ini, bosku. Wah, sayang sekali tahun kemarin. Go. Sering-seringlah pulang kampung, bosku. Melihat kampung halaman. Dengan keindahan Ranah Minang ini, waduh. Kangennya bukan luar biasa nih, bosku. Sangat kangen kalau melihat sanak saudara kita yang berada di kampung. Acara sekali setahun lagi kan. Baru trip perdana, Om. Sayang tahun lalu gak dapat izin cuti, Om. Akhirnya sudah bisa sekarang, Om. Amin. Semoga nanti pulang kampung dilancarkan dalam perjalanan, bosku. Amin.
Ini walaupun sudah tengah malam, ini masih berkeliuran di Solo Kota mencari angin di luar rumah. Kemudian lihat para pedagang, barangkali ada yang srek hatinya untuk beli jualan baju, makanan kuliner di sana bosku. Ini lebih kurang 1 kilo dari sini pusat kota Solo bosku. Itu rame di sana bosku. Sekarang Amin kan berada di perapatan lampu merah. Alah, tidak bocor lah. Bentang ya, peserta ya. Di ANS tidak lah. Peserta namanya KYM. Itu lah berapa muda di ANS? Lah berapa muda di ANS? Lama tahun dan 2 tahun lagi. Masuknya ke pulai ke Mior, Palala. Sampai itu malah iya kadang ada waktu itu kadang ada main di Apollo. Prima Jasa 7 Ya. Prima Jasa 7 kalau 50 unit ini berarti ada sampai 43 unit lain lah. Nyaman. Ya. Foto apa pertama satu lah dua lihat depan ada depan Jakarta itu kan. Ini depan Jakarta ada ke bus KYM lah, KYM sana. Dua ya. Dia membuat bus pada Jakarta enggak serak hati dah baca no. Baik, mak tapi malek dibuang malek dah wala. Malek apa ya, lain dia kalau dibuang kan dia sangat lah. Itu Josal berpeluang besar no. Jasa mau kan kendaraan itu. Yaman. Oh, berjalan tu juga modal. Hah? Ada modal. Numpang saya tu apa ada jelas kan banyak nama bagi tahu ni. Tak, kau hendak. Saya dia makan apa. Tenang saja. Foto celaya. Ini masuk lagi bosku, 2 unit lagi bus Prima Jasa bosku. Prima Jasa ini sudah bus yang ke 8 dan 9 ini bosku. Bus 8 ke 9 Prima Jasa. Berarti bus ini menuju Bukit Tinggi dan Kota Padang nih bosku. Prima Jasa. Dan ini satu unit lagi. Di berarti udah 9 unit masuk Sumbar. Iya. Banyak Prima Jasa di nyecater di ADRCAD. Tengok banyak ya. Lainnya mana lidah? Berkata tempat ya. Prima Jasa sudah memasuki Sumbar, sudah 9 unit. Lama kalah je. Dan ini bus yang Sumber Jaya ini bosku, bus yang ke-10 ini. Berarti sudah 10 unit masuk Sumbar bosku. Bus IKM yang ke-10. Berarti tinggal 40 unit lagi bosku. 40 unit lagi masuk Sumbar. Kita tunggu di sini bosku. Asalkan si bosku masih bergabung di live streaming, admin akan semangat untuk mengambil video atau live streaming di sini bosku. 10 unit sudah masuk Sumbar, bus IKM. Tinggal 50 ataupun 100 tadi. Ada teman kita yang mengatakan 100 unit. Berarti masih banyak bosku. Ini berkemungkinan besar telatnya masuk Sumbar di daerah Sumatera Barat bagian timur itu
jalan buka tutup bosku. Jalan buka tutup itu dikarenakan jembatan darurat hanya satu jalur yang bisa dilewati bosku. Karena jembatan yang putus itu masih dalam perbaikan. Bilang hadir dari mana saja bosku, dan dikasih like. Semoga jangkauan live ini lebih luas lagi bosku, agar sanak saudara kita yang jauh di sana yang nggak sempat pulang kampung ataupun menunggu sanak saudara yang dari rantau masuk ke Ranah Minang bisa melihat informasi terkini tentang kepulangan bus IKM membawa penumpang rantau anak Minang dari Jabodetabek dan Bandung. Hadi Patikawa lai jadi rayo amin. Insyaallah bosku, kalau umur dikasih panjang sama yang kuasa, kita ikut lebaran, dan juga para perantau juga bisa ikut lebaran bosku. Soalnya bus IKM sudah masuk 10 unit. Petang nan main ke terminal siapa anak muda tuh? Dedi. Ini buat tuh ada. Kayo betul. Acok main di Mior. Datang ya. Dah kan biasa buat tuh apa ya mana? Membuat NS dulu mah. Iya. Main kemarin PM lah mau. Kini ayo lo Pak. Enggak ada lo. Itu dia tidak dojang tuh nak. Nomor 2 lo. Nomor 2 dojang nomor berapa? Awak nomor 5. Enggak dojang. Yang detik awak. Yang ini lalu kan? Ya, Niama nomor berapa? Hah? Niama nomor berapa? Ya. Niama ni ketika nomor berapa? Nama kan bini Nedi tu. Oh, bini Dedi tu. Ya. Ujang tu rumah Nedi ya. Oh, mak rumah tu ya. Adik Tak tahu, ni tak tahu rasa awak ni kecil awak anak dojang. Jelas awak rasa mandu. Ya. Tak tahu ya dah. Itulah. Kalau dia ada adik lemah tu. Oh, itu laki Dedi, itu laki ni Niama tu. Ya. Ya, berdua nama ujang ah. Ujang kecil ya ujang ada. Jangan ambil, jangan ambil. Jam ni awan do. Ujang kecil kau macam meh. Paralah merosot. Hah? Paralah merosot. Kayaknya kau ambil tu baru nah, auto tu lah di luar karoseri gini nah. 5 unit. Bapak auto aslapnya 2 buah. Iya. Juga kalau nak ambil tu baru-baru 5 rosotnya. Kalah di Mior juga Alidra. Mior Alidra tu nyo berkompetisi tu. Bapaknya yo sedek tu ya kan sedek tu ya apa tu. Sedek yang ke bukit mah. Tu ini sedek tu ya yang kata Cina sedek yang dak nyo ya. Sedek ada bodoh ya tang apa. Ini orang kata ya mau modal duit dah marah dah nanggung dah tempat dia bodoh. Modal tempat dia bodoh ini ya tahu. Contoh kemarin PM ANS dah. Yo. Betul dia tak kuat orang. Bus IKM sudah 10 unit memasuki Sumbar bosku. Berarti ada sekitar 40 unit lagi ataupun 90 unit lagi. Kalau memang 10 unit berarti bus tersebut mungkin besok pagi masuk Sumbar bosku.
Ini berkemungkinan jalan jembatan yang ambruk itu yang membuat keberangkatan itu lebih lambat, bosku. Anak wego ke malamar ke Josal. Ya. Anak wego Oh. tambah anak. Ini kan dulu mbok JS dulu. Ya. Malamar ke Josal na lah direktur. Tadi ngecek-ngecek ya supir Palala masuk lah Palala ini terima nak cik. Jangan pindah-pindah bos ni, tu cek tu. Iyalah. Le rancak apa ngai pindah sama. Iya, sama sebenarnya. Kata kamu mutia sistem ni nak sikit. Mutia. Itu pun sana baru apa lah, enak tu. Oh cipit nak mu. Ha? Iya. Ya kerja mana ni lah. Kau berarti kacau nampak awak nanti awak tengah patah dah awak mah jangan dia. Ini salah satu apa lah. Tapi tu jangan ramai lah. Apa. Tuh. Kata tu mimpi mesti dah lama. Hah? Kata tu gaya sistem mimpi ni. Orang lah ya perusahaan dah lah klaim tu sekali dua kalinya. Kali tanggungjawab awak kerja. Lah ya panggil tak kan. MPL kita sudah tapi dah nak berlunas dah. Dah kalau dia dia ayah. Dia nampak tanggungjawab kerja tu ya. Ada kita kontak ada dia bayi sebenarnya. Pakai wang jaminan lagi ni. Hah? Ini pakai wang jaminan ya. Tak bagi ni bagus lah apa. Model tu yang ni sedang sila bawa MF dah goto tu berapa miliar tu jampe kan 5. Ada yang ni. Ya nampak orang itu jadi tekanan orang. Ini semua betul. Anak-anak lah kadang. Dia anak tu dia menang habis ke langkang. Ni awak. Kita bisa jadi besar lah, tak ada kerjaan langkang. Bilang hadir dari mana saya, bosku? Dan tinggalkan like-nya, bosku. Semoga jangkauan live streaming ini lebih luas lagi agar sanak saudara kita yang jauh di rantau ataupun keluarga yang dari Rana Minang menunggu kepulangan hujan sudah mulai mengguyur lagi, bosku. Kembali hujan sudah turun di kota Solo. Iya. Yeah. Hujan sudah mulai turun, bosku. Bus IKM sudah 10 unit. Kalaupun penumpangnya 30 berarti udah 300 orang perantau yang memasuki Sumbar. Kalaupun 40 berarti udah 400 orang penumpang perantau Minang yang masuk Sumbar, bosku.
Dan masuk lagi bosku. Ini bus IKM. Kita pantau dari sini bosku. Bus IKM. Ini bus Prima Jasa kalau salah bos. Ini W09. Penumpangnya penuh. Jadi ini Nyaman Holiday, Nyaman Holiday bosku. Nyaman Holiday ini bus pariwisata dari Sumbar. Jadi bus yang ke-11 bosku, Nyaman Holiday bus yang ke-11 membawa penumpang ke Ranah Minang. Jadi sudah 11 unit bus IKM masuk Sumbar bosku. Hujan kembali bosku, gimana caranya nih? Admin putuskan untuk masuk Terminal Barisolok bosku ya. Admin langsung ke Terminal Barisolok. Soalnya hujan bosku. Hujan. Apakah bus IKM itu yang tadi itu masuk terminal atau gimana? Kita juga bisa lihat dari kabar. Tadi sinyal terputus bosku. Banjir. Kita memasuki Terminal Barisolok TPA. Karena ini terminal ini di bawah naungan pemerintah pusat. Dan bus Baranjaya yang standby di sini atau pikir di sini sudah menghidupkan mesinnya, berarti bus yang dari Rantau sudah mulai menjaga.
Dah ke tu. Lah. Sudah, sudah. Iyo. Enggak nampak dah. Ah. Dia. Aman tu. Sekarang admin sudah berada di dalam terminal Barisolo. Yang mana di sini baru di bagian depan terminal Barisolo ini satu unit bus piket dari Gumaran Jaya. Ini bosku, ini udah mau masuk ini. Gumaran Jaya yang dari Jakarta. Jadi bus Gumaran Jaya yang dari Jakarta itu ada 3 unit. Ini bus pertama masuk Sumbar bosku. Berarti masih ada 2 unit lagi di belakang. Pada, udah lancar perjalanan dah. Ini akan segera melakukan pentrasip. Jadi yang masuk bus Sumbar, yang masuk bus Transjakarta yang masuk Sumbar dari Pulau Jawa itu ada beberapa BO seperti Gumaran Jaya, Mior, Palala, MPM, ANS bosku. Selebihnya belum masuk terminal Barisolo. Seperti NPM Transport, seperti NPM Transport, apalagi itu. Itu yang belum masuk buku. Al Hijrah, MPM, Palala, Mior. Kalau Mior itu ada yang lebih awal tadi bosku, jam 5 sudah masuk. Biasanya bus Transjakarta ini masuk Sumbar jam 1 sampai jam 2 siang bosku. Ini dikarenakan ada dua kemungkinan yang memperlambat perjalanan masuk Sumbar. Yang pertama mungkin lambatnya berangkat atau menyeberang laut, Bakahuni merah. Dan kedua, jembatan satu jalur di daerah Sumatera Barat bagian timur itu bisa memperlambat perjalanan juga bosku.
Silakan bilang hadir dari mana saja bosku. Dan tinggalkan like-nya. Kalau untuk bus ANS tadi sudah masuk sekitar 5 unit, maka lebih. Untuk Palala ada 3 unit, Nior ada 3, NPM ada sekitar 8 unit belum masuk. Gumoran Jaya ada 3 unit dari Jakarta. Transport barangkali ada 3 unit bosku. Al Hijrah tadi ada 3 unit. Sekarang masih ada di belakang di dekat loketnya. Piket 1 unit. Dan MPM ada 3 unit tadi bosku. Jadi yang belum terpantau ada 2 PO yaitu transport sama MPM yang masuk, yang belum masuk terminal. Untuk penumpang Legres dari Gumoran Jaya ini ada sekitar 30 seat. Gerebes sudah mulai turun di kota Solo. Jadi walaupun gerimis sudah mengguyur, aktivitas untuk melakukan pentersetan penumpang tidak terhambat bosku. Berangkat dari mana tadi ini? Jakarta. Berongkos ini? 6,5. Oh, berarti belum naik lah. Tanggal 20 besok barulah ongkos lebaran. Arti masih ongkos standar. Di malam mau ini? Di kapal di Ombak Gadang tak? Enggak. Di Damas Raya mungkin nambah nak. Iya di daerah Damas Raya itu kan jembatan Putui. Ah, jadi jembatan itu cik jalur biasanya. Buka tutup itu membuat lambat. Ke kemana nih? Piaman? Murah Labuah. Berarti itu risiko nih. Ada nama Japoi. Nih. Jadi ada informasi bahwasanya untuk ongkos lebaran itu tiketnya sudah penuh bosku. Ben sempat tanya di beberapa PO bahwasanya tiket bus yang dari Jakarta sudah penuh semua. Barangkali ada perantau yang mau pulang bisa naik bus IKM ataupun bus pariwisata yang disediakan oleh agen-agen terdekat bosku.
Jadi tidak semua perantau Minang yang bisa menaiki bus IKM, bosku. Karena bus IKM ini terbatas, hanya beroperasi sekitar 250 unit. 250 unit. Tadi di jalan lintas admin sempat mau review, itu baru masuk Sumbar sekitar 11 unit, bosku. 11 unit termasuk bus dari Sumbar, yaitu bus pariwisata Nyaman Holiday, bosku. Selebihnya itu bus dari asal Jawa. Di antaranya yang paling dominan itu ada bus Prima Jasa, bosku. Bilang hadir dari mana saja, bosku? Untuk saat ini menjelang sampai tanggal 20 itu masih ongkos standar, bosku. Harga tiketnya masih standar. Kalaupun nanti sudah lebih dari tanggal 20 itu sudah ongkos lebaran atau tuslah. Untuk penyeberangan Merak Bakauni atau Selat Sunda, ombak tidak mengganas, bosku. Yang membuat atau yang membuat perjalanan melambat ini dikarenakan jalan sudah dipenuhi mobil-mobil pribadi, dan juga jembatan yang dipakai itu jalan satu arah, bosku. Maksudnya satu jalur. Jadi jembatan tersebut hanya bisa dilewati bergantian. Jadi kita menunggu Gumaran Jaya 2 unit lagi di belakang. Sementara bus ini sedang melakukan pentransitasi.
Jadi mobil-mobil pribadi dan sepeda motor sudah memasuki terminal, barangkali menjemput saudaranya ke dalam terminal Barcelona, bosku. Dan juga ada mobil travel mencari penumpang di dalam terminal Barcelona, bosku. Lima lagi dia. Oke, jam sebalik ya. Beberapa penumpang sudah naik bus tiket. Kita menunggu 2 unit lagi yang dari Jakarta. Kita akan menunggu di pintu luar, bosku. Pintu mana bus bisa melewati jalan tersebut. Untuk
NPM belum ada satupun yang masuk program tersebut. Kita akan lihat dari keluar dari kereta ini. Kalau malam seperti ini lah bos, jam 11 malam. Dump truk lohan. Jadi untuk bus IKM melewati jalur ini bosku. Bus IKM, bus reguler Padang Jakarta melewati jalur ini bosku. Kalau di perapatan lampu merah tadi memang agak banyak mobil-mobil pribadi, soalnya berasal dari arah kota juga. Kalau ini kan jalurnya memang jalur lintas yang dilewati oleh bus dan truk. Ada komentar dari Ravan Gaming. Itu di terminal mana? Ini terminal Barisolo bosku. Yang mana terminal Barisolo ini terminal yang paling ramai dimasuki oleh bus-bus Padang Jakarta bosku, dibandingkan di terminal Kiliran Jauh. Kalau Kiliran Jauh itu bus jarang masuk bosku, jarang masuk bus di sana, hanya lewat. Kalaupun di stop oleh petugas LL aja di sana, nanti berhentinya di luar untuk memberikan atau memperlihatkan surat-surat jalan bosku. Tapi di terminal Barisolo ini rata-rata 90% bus Padang Jakarta memasuki terminal ini bosku. Dan juga dari Ravan kami, aku pernah ketemu Armageddon sebelum Laka. Iya bosku, Armageddon. Hujan gerimis kembali turun bosku. Memang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Apakah bus IKM itu akan melangsungkan perjalanan hari ini atau besok? Kita juga belum tahu nih, soalnya baru sekitar 11 unit yang sudah masuk Sumbar bosku. Yang menghambat perjalanan itu di daerah Sumbar Timur karena jalan buka tutup atau jembatan satu arah, satu jalur bosku.
Nah, ini terminalnya bosku. Terminal Baris Solo. Yang mana terminal Baris Solo ini dibuat tahun 1995. Sekarang sudah 2025, berarti ada sekitar 30 tahun. Terminal ini belum ada satupun yang direnovasi. Jadi ada salah satu anggota DPR RI pusat asal dari Sumbar itu sudah mencanangkan untuk merenovasi terminal ini bosku. Merenovasi terminal ini kata beliau dalam tahun ini. Tapi admin sempat tanya lagi ke salah satu petugas LLAJ kemarin. Katanya tahun depan katanya kan, tahun 2026. Nah, tapi entah mana yang benar, admin belum pasti soalnya masih belum konkret bosku. Tapi admin sempat tanya juga anggaran untuk perbaikan atau perenovasian terminal ini sekitar 25 miliar bosku. Itu dari Bapak Zigo, anggota DPR RI. Memang betul yang dikatakan oleh salah satu penonton Roda Lintas Channel, untuk perenovasian terminal Baris Solo ini memang lebih bagus karena atap-atapnya sudah ada yang keropos. Dan juga terminal Baris Solo ini tidak hanya orang Solo yang akan menikmatinya bosku katanya. Bahkan orang-orang yang dari beberapa kota seperti dari pesisir, Pariaman, Kota Padang, Lubuk Basung, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Batu Sangkar, Cicincin atau kota-kota lainnya di Sumbar bisa menikmatinya, yang bepergian ke Pulau Jawa maupun Pulau Jawa ke Sumbar bosku. Rata-rata bus tersebut akan memasuki terminal ini. Semoga terminal yang direnovasi itu lebih nyaman dipakai oleh pengguna bus atau si penumpang bosku. Memang benar kata penonton, tidak hanya orang Solo yang akan menggunakan terminal ini. Memang benar itu. Hujan kembali mengguyur kota Solo. Kita kembali dalam terminal. Kembali ke dalam terminal. Hujan sudah turun. Cuaca tidak baik-baik bosku. Yang jelas terminal yang jelas untuk IKM sudah memasuki terminal ini. Tidak ada, tapi sudah melewati terminal ini sudah 11 unit. Kita akan tunggu di sini bosku. Ini NPM, belum ada yang masuk bosku.
Jauh tuh dah. Kau. Serungkang. Berapa saudara? 7. Wah. Dah kek lah Serungkang setengah jam ni dah lah. Jadi untuk NPM, bus NPM sudah. Ini ada info orang hilang, barangkali ada saudara-saudara kita ya bosku. Info orang hilang di sekitar Terminal Baru Solo. Nama Taufik Ramadana, umur 11 tahun, tinggi 130. Ciri khusus ada bekas luka jahitan di pelipis kiri. Alamat air Batumbue, air Batumbue, Kota Ateh, Kabupaten Solo. Ciri-ciri waktu hilang memakai kaos lengan panjang warna putih kuning, celana pendek. Jika menemukan orang tersebut harap menghubungi Suri 0853 6408 2891 atau Ucok 0895 17 87 1752 atau bisa langsung menghubungi petugas Terminal Baru Solo. Jadi untuk bus NPM sudah dekat bosku, sebanyak 7 unit. 7 unit sudah mau masuk Sumbar. Paling lama setengah jam lagi atau 30 menit lagi sudah memasuki Terminal Baru Solo. Ini akan ramai lagi bosku. Soalnya NPM ini jarang yang kurang penumpangnya bosku, karena sudah dikenal oleh perantau Minang bosku. Memang bus NPM ini bus tertua di Sumatera bosku, tidak hanya di Sumatera Barat, di Sumatera tertua itu. Bus NPM ini berdiri pada tahun 1937, yang mana ini ada bus masuk lagi bosku. Yang 1937 itu belum merdeka bosku. Perusahaan NPM sudah ada. NPM Sultan Class ini yang pertama masuk Terminal Baru Solo. Firkansa 80. Wah, ini yang pertama bosku. Berarti masih ada di belakangnya 6 unit lagi. Ini masih menunggu bus di belakang. Dan menyusul bus NPM, bus lama dirombak menjadi single glass. Wah, mantap. Firkansa 55. Baru 2 unit, tinggal 5 unit lagi. Jadi Firkansa 55 ini dulu single glass bosku. Setelah dirombak oleh perusahaan menjadi single glass. Ini mantap sekali modelnya bosku. Kembali ke model lama atau ke model tahun 90-an. Kacanya bosku, single glass.
Perusahaan tertua di Sumatera, tidak hanya di Sumatera Barat, bosku. Jadi di mana saja perantau Minang berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu tahu dengan perusahaan ini, bosku. Dan juga informasinya ini mungkin pertama sekali admin bocorkan informasi bahwasanya perusahaan MPM ini sudah merembek di Sumatera, bosku. Maksudnya sudah buka di banyak lokasi, bosku. Contohnya pokoknya sudah menguasai semua jalur ini di Sumatera, bosku. Start dari Kota Padang menuju Riau, start dari Kota Padang menuju Medan, start dari Kota Padang menuju perbatasan Aceh dan Medan, start dari Riau menuju Tasik atau Bandung, bosku. Waduh, itu yang beroperasi bus-bus terbaru kemarin, bosku, yang menggunakan JB5. Dan juga akan segera tapi ini informasi kabar angin dulu, bosku, ya, akan mengeluarkan 10 unit lagi bus terbaru dari perusahaan MPM ini, dan juga akan merembek ke berbagai daerah di Sumatera, bosku. Ini perusahaan sudah mulai mengganas, bosku, membuka trayek di Sumatera, bosku. Kemarin, ya memang kemarin sudah buka trayek Padang Duri atau Padang Riau. Ongkos perdananya tadi admin dapat bocoran, ongkos perdana itu 100.000, bosku. Ongkos perdana Padang Duri. Tapi beliau juga tidak mau menghimpit jalurnya Yanti Group. Jadi kalau seumpamanya jalur Yanti Group ke arah bagian miring ke selatan sedikit, kalau MPM tidak mau ke sana, bosku, dia akan mengarah ke bagian barat daya sedikit, bosku. Dia tidak mau mengambil jalur, tidak mau menyinggung perusahaan Minang lainnya, bosku. Nah, itulah hebatnya bos membuka jalur, bosku. Tidak mau menghimpit jalur perintisnya pemain lama, bosku. Jadi 2 unit ini sudah menurunkan penumpang, dan nanti barangkali ada yang akan ke Kota Padang, nanti dipindahkan lagi. Ada yang ke Bukit Tinggi juga dipindahkan penumpangnya, bosku. Soalnya bus ini hanya di jalur 2 saja, bosku. Maksudnya jalur 2, jalur ke bawah, jalur bawah itu ke Kota Padang Pariaman, dan juga Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, Payakumbuh, bosku. Ini tidak masuk ke Lubuk Basung, bosku. Tidak masuk Lubuk Basung. Yang lebih dominan itu Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Padang Panjang. Nah, itulah jalur yang lebih dominan ditempuh oleh MPM di Sumatera Barat, bosku. Jadi bus MPM sudah mulai mendekat nih. Paling-paling sekitar 3 kilo lagi, paling jauh. Juga akan mendekati dan memasuki terminal Solok ini, bosku.
Jadi untuk penumpang jauh-jauh hari sudah memesan tiket untuk mudik Lebaran. Dari Bos Rafa Gaming Rusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosku. Selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel. Admin sudah live dari 2 jam yang lalu bosku. Mulai dari terminal sampai ke perapatan lampu merah Pandan Kota Solo. Sekitar 1,5 jam di sana. Karena hujan mulai mengguyur tadi, admin putuskan untuk pindah ke terminal Balai Solok. Ini seperti ini kan basah ya bosku. Ini barusan baru reda hujannya bosku. Jadi bus MPM ini akan masuk sekitar 5 unit lagi bosku. Surya dua. Habis bang, ambil deh. Oke. Sini. Jadi udah lapet. Iya. Tuh dari lampu merah di Ujal Lapet lari kemarin dia. Mungkin ada udah lapet. Jadi ada beberapa penumpang yang turun di terminal ini. Barangkali ini akan memindahkan menunggu bus yang 5 unit di belakang untuk tapi yang 2 ini belum tahu lagi apakah ini memutuskan ke Kota Padang ataupun ke Bukit Tinggi bosku. Awak dari awal lagi boleh, mau silakan nih. Mari kan nih kapan sih? Tahu silakan nih. Di mana kan? Kalau itu ada mas. Dan juga ada perantau Solo juga sudah turun di terminal Balai Solok ini bosku. Ini menunggu jemputan dari sanak saudaranya dengan mobil pribadi ataupun sepeda motor. Dan juga Grab Maxim juga sudah muter-muter di Solo ini, terminal Balai Solo, untuk mencari pelanggan ataupun
yang sudah mengkop di aplikasinya bosku. Beberapa penumpang di luar sambil menunggu bus yang di belakang 5 unit sambil istirahat, melepas kepenatan sambil merokok juga bos. Untuk MPM ini mungkin belum membuka jalur ke pesisir. Yang buka jalur pesisir itu baru yang terbaru itu ada Mior bosku, Mior yang terbaru. Kalau yang sebelumnya ada Family Raya dan Kumparan Jaya bosku. Jadi kalau untuk Mior buka dari pesisir itu trayeknya ke Bandung. Di Sumbar Bandung. Dan NPM berikutnya sudah masuk juga, ada 1 unit ini sudah masuk Gapura Terminal Baru Solo. Bus yang ketiga sudah memasuki Terminal Baru Solo. Berarti di belakang masih ada 4 unit lagi. Ini Firkansa 75. Ada Firkansa 75, Firkansa 55, Firkansa 80. Samande Firkansa 75. Dari Entong mudik. Benar bosku, ini sudah mudik, mulai mudik nih. Hari ini sudah mulai mudik. Kalau kemarin masih sepi, sekarang sudah mulai. Ini awal pertamanya bus ramai dari Jakarta bosku. Ditambah juga dengan bus IKM. IKM itu sudah 11 unit masuk Sumbar bosku. Akan tetapi bus tersebut tidak memasuki Terminal Baru Solo karena bus tersebut langsung mengantarkan penumpang ke 2 arah, Kota Padan dan Bukit Tinggi. Yang masuk terminal ini hanya bus reguler atau bus yang membawa penumpang dengan arti kata penumpang umum bosku. Kalau IKM itu yang dibayar oleh pemerintah atau yang dikop oleh anggota DPR RI
yang bernama Bapak Andre Rosiade. Nah, itulah mengkop bus pariwisata untuk membawa mudik IKM. Bilang hadir dari mana saja bosku, dan juga dipencet tombol like. Semoga jangkauan ini lebih luas lagi. Ini ada beberapa kru yang sedang berbincang-bincang. Mungkin akan mengatur jurusannya di Sumbar bosku, atau akan membagi jalur bus mana yang akan menuju ke Kota Padang, bus mana yang akan menuju Kota Bukit Tinggi. Untuk Kumaran Jaya sudah berangkat ke 2 unitnya bosku, menuju 2 jalur Kota Padang dan Bukit Tinggi. Dari bos Rowea Anas, assalamualaikum admin. Talambe auto masuk Solo malam ko. Benar bosku. Ini jam sudah menunjukkan jam 11 lewat. Ini berkemungkinan besar terlambatnya ini jalan yang dipakai oleh pengguna jalan itu, termasuk mobil-mobil pribadi, apalagi di daerah Sumatera Barat bagian timur, tepatnya di daerah Darmasraya. Jembatan yang putus tersebut sudah dibangun jembatan darurat. Jembatan darurat tersebut hanya bisa dipakai satu jalur bosku. Jadi jalan tersebut hanya bisa dipakai buka tutup. Seumpamanya dipakai dari arah Sumbar ke Jakarta itu sekitar 40 bus atau 40 unit bus maupun mobil pribadi, nanti di stop lagi, disuruh juga oleh petugas di sana dari arah Jakarta masuk juga 40 unit menuju arah Sumbar bosku. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan keterlambatan bus masuk Sumbar atau tepatnya di Terminal Baru Solo ini bosku. Itulah yang mengakibatkannya. Sempat admin tanya tadi ke salah satu penumpang, jalan macet ada di sana katanya kan, di daerah Sumbar bagian timur lambat bosku. Ini karena jalan buka tutup di sana bosku.
Dari Bos Rul Anas, rombongan pulang bersama 2025 100 bus. Nah sampai di Admit. Kalau untuk IKM, tadi admin pantau dari jalan lintas itu baru masuk 11 unit bosku. Berarti masih ada lebih dari sekitar 89 unit lagi yang akan masuk. Ini berkemungkinan sampai pagi akan melewati jalur kota Solo ini bosku. Kalau memang 100 unit, tapi admin dapat info tadi baru 50 unit. Dari Bos Khairul Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosku. Lokasi di mana? Ini lokasinya di dalam Terminal Baru Solo bosku. Di dalam Terminal Baru Solo. Memang terminal ini, ini bos masuk lagi bosku. 1 unit lagi. Berarti ini bus yang keempat ini. Bus eksekutif dari NPM. Lokasinya di dalam Terminal Baru Solo. Yang mana Terminal Baru Solo ini memang tempat persinggahannya semua bus pada Jakarta bosku. Baik bus dari Sumber maupun dari bus dari Pulau Jawa. Ini pasti akan memasuki Terminal Baru Solo ini. Di antaranya bisa untuk check-in atau melaporkan surat jalan, dan juga untuk apalagi seperti ini untuk melakukan pentransitan. Setelah melakukan pentransitan nanti akan membawa penumpang ke berbagai kota di Sumatera Barat bosku. Seperti di Kota Padang, Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang Panjang bosku. Jadi bus sudah masuk 4 unit, berarti tinggal 3 unit lagi bosku. Nanti sudah masuk ke semuanya atau ke 7 unit bus NPM ini baru melakukan pentransitan. Untuk melakukan pentransitan ini lebih kurang 15 sampai 25 unit 15 sampai 20 menit. Dari Bos Khairul Imam, izin subscribe. Oke, terima kasih subscribe-nya bosku. Ini bus MPM Firkansa 19. Bus yang keempat sudah masuk bosku, Firkansa 19. Firkansa 55 mundur. Terima kasih dari Bos Khairul sudah mengasih subscribe untuk Roda Lintas Channel. Dah izin bertanya, kalau dari Jakarta ke Padang itu transit di Solo. Benar bosku. Semua bus Padang Jakarta akan mentransit penumpang di terminal ini bosku. Terminal Baru Solo ini. Soalnya terminal Baru Solo ini memang tempat lokasinya pentransitan bosku. Ada yang mengasih gelar kota transit. Kita akan pantau dari Apo Ado langsung ke Padang. Kalau ini pertanyaannya bagus juga bosku. Untuk langsung ke Padang itu apabila agen di Jabodetabek atau Bandung banyak penumpang ke Padang, itu akan nanti dikasih 1 unit yang khusus untuk ke Padang. Jadi bus tersebut masuk terminal ini hanya untuk istirahat saja bosku, tidak melakukan pentransitan. Itu memang sudah diterapkan dari 2 tahun yang lalu bosku. Sudah diterapkan dari 2 tahun yang lalu.
semaksimal mungkin tidak melakukan pentransiten di Terminal Bandar Solok disebabkan banyak penumpang yang membawa barang bawaan yang lebih banyak atau berat, jadi susah untuk melakukan pemindahan-pindahan barang-barang tersebut. Jadi banyak agen-agennya mengusahakan atau mengoptimalkan penumpang yang satu jurusan, bosku. Nah, itulah, bosku. Tapi rata-rata kalau udah ramai seperti ini, itu sangat susah diarahkan satu jalur, bosku. Apabila kalau udah masuk Tuslah atau puncak pemudik, bosku. Tapi kalau hari-hari biasa itu sudah diterapkan, udah dari 2 tahun yang lalu. Kira-kira Harago Jakarta ke Padang Barada. Kalau untuk sekarang masih ongkos standar dari angka 500-an sampai 750. Itu ongkos standar itu. Kalau nanti sudah tanggal 20 besok sampai Lebaran itu Tuslah ongkos Lebaran. Dari angka 800 sampai ke 950, bosku. Mumpung sekarang masih ongkos standar, kalau pengen pulang silakan pulang kampung, bosku. Itu masih standar. Kalau besok ya ongkos Lebaran masih mahal lagi, bosku. Itu lebih mahal lagi, bosku. Atau sebaliknya. Ya memang kalau masih belum ongkos Tuslah atau ongkos Lebaran, ongkosnya masih standar dari angka 500-an sampai ke 750. Kalau udah Lebaran itu udah naik, bosku, dari 800 sampai ke 950-an, bosku. Ini masih ada bus MPF di belakang, 3 unit lagi, bosku. Ini berangkat dari Jakarta, ada 7 unit tadi, bosku, kemarin. Itu viral loh, apa? Viral lah. Firkansa 75 Samande.
Jadi yang 2 unit ini mungkin sudah membagi 2 jalur bosku, arah Kota Padang dan Bukit Tinggi. Karena bus ini bus eksekutif, yang 2 ini bus Legres belum memutuskan untuk mentransik penumpang. Ini admin admin undur diri dulu bosku, karena baterai sudah menipis. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu agar admin besok bisa lebih semangat lagi untuk live streaming di channel ini, Roda Lintas. Admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.